Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Safrahayu yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya baik itu sehat secara fisik, jasmani, maupun sehat secara hati ya, atau jiwa kita, karena kita sedang berada di bulan yang mulia yang memerlukan kesehatan, baik itu fisik jasmani kita ataupun jiwa kita, agar kemudian kita bisa memaksimalkan berbagai macam jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain kecuali di Ramadan. Maka dengan kesehatan-kesehatan itulah yang kemudian kita mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita bisa terus ya, memaksimalkan dan mengoptimalkan segala amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Sahabat Safrahayu yang semoga dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari ciri-ciri orang bertakwa yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yang kemudian itu bisa kita upayakan untuk kemudian kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berhasil. Di ayat lanjutannya atau lafaz yang lanjutannya adalah wa yuqimunas shalah. Ciri orang bertakwa yang kedua adalah mendirikan salat. Maka ya, salat ini adalah menjadi salat yang menjadi amalan yang paling penting, ya, sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita masuk ke Ramadan. Ya, karena salat ini adalah dalam hadis Nabi SAW disebutkan awwalu ma yuhasabu, ya, yang paling pertama, yang awalan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah salat. Yang kemudian salat ini kalaupun dijaga dengan baik, maka insya Allah akan memberikan kebaikan kepada amal-amal yang lain. Kemudian jangan sampai kemudian kita ketika masuk ke saum kita kemudian kita laksanakan, menahan lapar, menahan haus, namun kemudian salatnya kita tinggalkan atau kita abaikan, tidak kita jaga, ya, baik dijaga dari hal kesempurnaannya, kehusuannya, maupun dijaga dari waktu-waktunya. Jangan sampai kemudian saum dengan alasan saum lemas dan sebagainya kemudian menjadikan kita melalaikan waktu-waktu sholat. Maka jangan sampai saumnya dilaksanakan hanya menahan lapar dan haus, sedangkan ibadah yang utama itu sholat itu kita abaikan. Maka menjaga sholat adalah menjadi bagian upaya kita untuk kemudian menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berhasil. Yang pertama tentunya yang harus dijaga adalah ibadah atau sholat wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Ya, maka itu betul-betul kita jaga. Ya, terutama biasanya subuh, ya, kemudian asar, ya. Maka di Ramadan ini biasanya kan masjid-masjid itu penuh, ya. Tarawih biasanya itu padahal yang sunnah, ya. Nah, maka yang wajibnya jangan sampai kemudian tarawihnya kemudian kita upayakan, namun yang wajibnya kemudian kita tidak upayakan. Ya, kemudian di antara selain sholat wajib, ya, kemudian yang kedua adalah sholat sunnahnya atau nafilahnya. Ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafadha, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya bunya lahu bihinna buyut fil jannah, ya, akan dibangunkan di surga nanti rumah di surga. Bayangkan ketika kita menjaga sholat minimal tadi, ya, 12 atau ada di riwayat yang lain itu 10 rakaat. Kalau yang 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian kalau yang 10 tinggal nanti yang qabla zuhurnya itu dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Maka ini juga hal yang perlu kita jaga. Yang di Ramadan ini adalah momentum, ya. Karena sedang semangat-semangatnya tuh untuk hadir, untuk memakmurkan masjid, maka jangan sampai kemudian sholat yang 12 ini terlewatkan. Harus kita upayakan. Kenapa? Karena ini bagian daripada aqimus shalah. Bagaimana kita menjaga sholat agar apa? Agar upaya-upaya kita untuk bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berhasil, yang terbaik, maka tentu ada hal-hal yang lain yang mendukung, yaitu diantaranya adalah sholat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian di Ramadan ini betul-betul menjadikan tarbiyah bagi kita, pendidikan, sehingga kemudian keluar dari Ramadan
kita menjadi orang-orang yang ahli salat, menjaga salat baik dari kekhusyuannya, baik dari waktu-waktunya, kemudian juga menambah salat-salat atau menjaga salat-salat sunnah, terutama salat-salat sunnah rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Maka demikian yang bisa disampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.